wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen mata kuliah Pendidikan Karakter SD. Materi yang saya bawa pada kali ini pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar. Pengertian pendidikan karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani, berarti tumar, atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, pendidikan karakter di sekolah dasar. Faktor keluarga sangat berperan dalam bentuk karakter anak. Namun, kematangan emosi sosial ini selanjutnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah sejak usia dini sampai usia remaja. Indonesia belum mempunyai pendidikan karakter yang efektif untuk menjadikan bangsa Indonesia yang berkarakter atau tercermin dari tingkah lakunya. Padahal ada beberapa mata pelajaran yang berisikan tentang pesan-pesan moral, misalnya pelajaran agama, kewarganegaraan, dan Pancasila. Namun, proses pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan penghafalan atau kognitif, para siswa diharapkan dapat menguasai materi yang keberhasilannya diukur hanya dengan kemampuan anak menjawab soal ujian atau terutama dengan pilihan berganda. Yang ketiga, strategi pendidikan karakter di sekolah. Pelaksanaan pendidikan berkarakter sebagai salah satu inovasi dalam pembelajaran perlu sejarah dilakukan dengan melakukan berbagai bentuk strategi khususnya di tingkat sekolah. Hal ini diharapkan agar tujuan pembelajaran dengan mengarah kepada pembentukan karakter dapat dicapai, yaitu membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, beraturan, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Secara rinci, strategi pendidikan karakter di sekitar dapat dilakukan dengan langkah. Yang pertama, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam kerangka mengembang karakter peserta didik dan dapat menggunakan pendekatan kontekstual sebagai konsep belajar dan mengajar yang membantu guru dan proses pendidikan nyata sehingga peserta didik mampu untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Yang ke-B, pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Budaya sekolah memiliki cakupan yang sangat luas. Pada umumnya, pencakupan kegiatan ritual, harapan, hubungan sosial, kultural, aspek demokratif, kegiatan kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, proses pengambilan keputusan, bijakan maupun interaksi sosial antara komponen di sekolah. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu yang pertama, kegiatan rutin, kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. Yang kedua,
Yang kedua, kegiatan spontan. Kegiatan yang dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu juga, misalnya mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah, atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadinya bencana. Itu yang ketiga, keteladanan. Keteladanan merupakan perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan dan peserta didik dalam memberikan, contohnya melalui tindakan-tindakan yang baik, sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain. Misalnya, nilai disiplin, kebersihan dan keterampilan, kasih sayang, kesopanan, perhatian, jujur, dan kerja keras. Yang keempat, pengkondisian. Penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter, misalnya kondisi toilet yang bersih, tempat sampah, halaman yang hijau dengan kepohonan, dan lain sebagainya. Yang ke C, kegiatan ko-kurikulum dan atau kegiatan ekstrakurikuler. Demi terlaksananya kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan karakter, perlu didukung dan perangkat pedoman karakter, kapasitas sumber dari manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, dan revitalisasi kegiatan kod dan ekstrakurikuler yang sudah ada ke arah pengembangan karakter. Yang keempat, nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Kondiknas 2010 menyatakan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan, budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut. Yang pertama, agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaan. Yang kedua, Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Yang ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang prinsip kehidupannya budaya, tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Yang keempat, tujuan pendidikan nasional. Sebagai rumusan kualitas yang harus memiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan, budaya, dan karakter berasal karakter bangsa sebagai berikut. Yang pertama, religius. Sikap dan perilaku yang patut dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dan perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, toleransi. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang orang agama, suatu etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima adalah tahap-tahap pembentukan karakter.
Pembentukan karakter tidak bisa dilakukan dan sekejap dengan memberikan nasihat, perintah, atau instruksi. Namun lebih dari hal tersebut, dengan demikian proses pendidikan karakter merupakan proses pendidikan yang dialami oleh siswa sebagai bentuk pengalaman pembentukan kepribadian melalui mengalami sendiri nilai-nilai kehidupan, agama, dan moral. Ada 3 tahap pembentukan karakter, yaitu moral knowing, yaitu menahan dengan baik pada anak tentang arti kebaikan. Yang kedua, moral feeling, membangun kecintaan berperilaku baik pada anak yang akan menjadi sumber energi anak untuk berperilaku baik. Yang ketiga, moral action, yaitu moral action ini merupakan outcome dari 2 tahap sebelumnya dan harus dilakukan berulang-ulang agar menjadi moral behavior. Dengan melalui 3 tahap tersebut, proses pembentukan karakter akan menjadi lebih mengena dan siswa akan membuat baik karena dengan internal dari dalam dirinya sendiri. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari materi yang saya bawa hari ini, yaitu pelaksanaan pendidikan karakter di SD telah banyak menyentuh nilai-nilai dalam pendidikan karakter, terutama nilai religius, karena terbentuk nilai-nilai yang dapat dibentangi seseorang untuk berbuat salah atau menyimpang dari kaidah agar agama dan normal sosial di masyarakat. Pelaksanaan pendidikan karakter akan efektif apabila semua kalangan terlibat tanpa kerjasama yang baik antara pihak sekolah atau kepala sekolah, guru, karyawan, tua, dan masyarakat sekitar. Tentu karakter yang dikembangkan akan sulit tertanam dalam diri sendiri. Demikian dari hasil materi saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.